Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua. Kali ini saya akan mereview jurnal untuk tugas MK Kolokium yang berjudul Reverse Engineering untuk Analisis Malware Remote Access Trojan. Jurnal ini dibuat oleh 3 orang. Yang pertama Aldi Putra Aldia, kemudian Nur Widiasono, dan Tessa Pajar Setia. Mereka bertiga dari jurusan Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Siliwangi. Baiklah, yang pertama kita mulai dari abstraknya dulu, yaitu para hacker menggunakan remote access trojan untuk merusak sistem, kemudian mencuri data para korbannya. Diperlukan analisis mendalam mengenai malware baru-baru ini karena malware dapat berkamuflase seperti sistem yang tidak dicurigai. Penggunaan teknik basic analysis sangat tergantung pada perilaku malware yang dianalisis. Analisis akan sulit ketika ditemukan malware baru yang menggunakan suatu teknik yang baru. Reverse engineering merupakan salah satu solusi untuk melakukan analisis malware. Karena menggunakan teknik reverse engineering, kode pada malware dapat diketahui dengan mudah. Malware Flawless EMI. Nah, ini merupakan salah satu software yang disalahgunakan dari EMI admin versi 3 oleh hacker TA505. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan identifikasi malware, khususnya pada malware RAT, dengan teknik reverse engineering dan tools yang biasa digunakan. Penelitian ini juga menggunakan metodologi deskriptif, yang maksudnya hasil dari penelitian menunjukkan bahwa alur untuk melakukan reverse engineering dan tools yang dapat digunakan. Kemudian selanjutnya yaitu pendahuluan. Seorang investigator harus memiliki kemampuan untuk melakukan analisa malware dalam setiap melakukan investigasi. Meningkatnya sejumlah malware yang dapat berevolusi dan mampu beradaptasi terhadap perangkat analisis yang selama ini digunakan, sehingga sulit untuk dilakukan analisis. Analisa malware dengan menggunakan reverse engineering merupakan salah satu solusinya. Reverse engineering dalam analisis malware berguna untuk ekstraksi data yang memuat informasi yang ada di dalam malware. Para peneliti Proofpoint juga telah menemukan malware Trojan akses jarak jauh yang sebelumnya tidak terdokumentasi yang disebut dengan Flawless EMI RAT. Malware Flawless EMI RAT dibuat dari kode EMI admin versi 3 yang disalahgunakan. EMI admin merupakan perangkat lunak desktop jarak jauh yang digunakan jutaan konsumen dan bisnis untuk mengenangani remote control dan diagnosis pada platform Windows. Penyerang yang melakukan penyebaran malware Flawless EMI RAT ini merupakan kelompok peretas TA505 yang terkenal karena menyebarkan spam malware seperti Trojan Redax perbankan, Loki ransomware, dan Jav ransomware. Malware RAT ini tidak cukup hanya dilakukan dengan teknik basic analisis malware, karena tidak semua malware RAT ini berjalan pada sistem. Malware RAT ini harus terkoneksi dengan attacker sebagai tuan yang melakukan perintah selanjutnya, seperti mengaktifkan keylogger, menggerakkan pointer korban, bahkan dapat mengaktifkan webcam korban tanpa sepengetahuan. Hal itu dapat dilakukan dengan syarat sistem harus terhubung dengan suatu jaringan. Namun untuk melakukan basic analisis malware diperlukan sistem yang steril, tidak terhubung dengan internet, karena dapat menyebabkan penyebaran malware melalui jaringan. Kemudian metodologi dari jurnalnya yaitu ada 6. Yang pertama, kenali sampel malware. 2, hitung nilai khas malware. Ketiga, sistem yang digunakan. Kemudian yang keempat, analisis dinamis. Kelima, string analisis. Dan keenam, disassembly atau debugging. Keenam hal ini akan dijelaskan di poin-poin selanjutnya. Kemudian hasil dan pembahasan. Yang pertama, A. Menggunakan tool virus total untuk mendapatkan informasi mengenai sampel malware. Hasil unggahan malware pada website virus total dapat dilihat pada gambar. Hasilnya adalah dari 67 antivirus, 50 diantaranya menyatakan bahwa sampel malware berbahaya dengan kategori Trojan. Kemudian yaitu B, melakukan perhitungan hash sampel malware yang didapat. Gunakan tool HashMyFile. Hasil dari perhitungan sampel malware dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Hasil menunjukkan bahwa nilai hash sampel malware sama dengan nilai hash MD5 malware Flawless EMI RAT. Dengan demikian, sampel malware yang didapat merupakan file asli. Selanjutnya C, sistem yang digunakan. Tipe file sampel malware merupakan executable untuk melakukan analisis dinamis menggunakan sistem operasi Windows.
Untuk memudahkan pergerakan malware, dipilih Windows 7 32-bit dengan jaringan Tor. Ini digunakan untuk menghindari celah perekaman sidik jari pada jaringan eksternal. Selanjutnya D. Analisis dinamis virtual menggunakan mesin sandbox online. Tools yang digunakan adalah hybrid analysis. Sampel malware diunggah ke website hybrid analysis. Terdapat 8 file. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Kemudian, import beberapa file pada sistem yang telah terinfeksi. Gambarnya juga ada di bawah ini. Selanjutnya, pada gambar 5, hasil analisis jaringan dengan mengaktifkan Tor Analysis menunjukkan bahwa malware melakukan koneksi dengan jaringan eksternal dengan IP address 172.216.16.174 dengan menggunakan port 443, di mana server tersebut berada di Amerika Serikat. Kemudian E. String Analysis dilakukan pada karakter ASCII yang ada di dalam program malware. Untuk melakukan string analysis digunakan program bintext. String yang digunakan oleh malware Flawless Emirat di antaranya yaitu ini ada beberapa nama filenya. Kemudian F. Disassembly atau debugging. Proses disassembly ini menggunakan tools IDAPRO. Setelah malware terbuka, selanjutnya adalah melakukan analisa komen yang ada di dalam malware yang telah di-list di atas. Hasil dari disassembly ditunjukkan pada gambar. Malware juga memanggil beberapa function yang berfungsi untuk yang pertama yaitu mengambil alih fungsi pointer. Juga membuat file input-output berfungsi untuk menggunakan halaman kode set karakter NC untuk proses saat ini. Untuk membuat file input-output berfungsi untuk proses menggunakan halaman kode karakter set OEM. Memilih file yang memenuhi syarat yang mengandung modul tertentu. Juga dapat menangani modul yang telah ditentukan. Dapat menentukan apakah file dapat dieksekusi atau tidak. Kemudian mengubah nama entry di buku telepon. Dapat membandingkan nomor spesifik sejumlah karakter dari awal 2 string menggunakan C runtime. Dapat memuat sumber daya menu yang spesifik dari file yang dapat executable.x yang terkait dengan instant aplikasi. Kemudian melakukan setel buffer ke karakter yang ditentukan. Malware ternyata juga dapat melakukan koneksi dengan jaringan eksternal dengan IP address 172.217.16.174. Kesimpulannya yaitu, tahapan untuk melakukan reverse engineering pada suatu malware, khususnya malware RAT, adalah sebagai berikut. Yang pertama, kenali dulu sampel malware menggunakan tools virus total. Kemudian yang kedua, hitung nilai hash sampel malware menggunakan tool hashMyFile. Tentukan juga sistem yang digunakan untuk melakukan analisis dinamis. Monitoring pergerakan malware dengan menggunakan metode analisis dynamic basic atau dapat menggunakan tool sandbox. Untuk sandbox online, dapat menggunakan tools hybrid analysis. Selanjutnya, string analisis malware tersebut untuk memperkuat bukti dengan menggunakan tools bintext. Yang terakhir, lakukan disassembly atau debugging pada sampel malware. Untuk membuka source malware tersebut, gunakan tools IDAPRO. Baiklah, sekian review jurnal dari saya. Apabila ada yang kurang, silakan ditanyakan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.